panitia mengamanahkan kami untuk membahas tentang bertumbuh bersama, grow together, ngobrol asik, no drama dengan anak. Ya, Bunda, lebih sering drama sama anak apa sama suami? Ayah, maaf ya, saya tanya dulu bundanya ya. Masya Allah. Dan hari ini saya bahagia sekali, para ayah, para bapak banyak yang hadir, karena jarang juga ayah mau hadir di seminar parenting. Boleh tepuk tangan buat ayah? Masya Allah. Terima kasih yang datang dengan ikhlas. Terima kasih juga yang dipaksa oleh ibu ya. Gak apa-apa ya Pak ya, yang penting datang dulu ya. Ya. Neuroscience sekarang sedang berkembang karena banyak alat-alat yang ditemukan dan bisa mendeteksi otak sampai program-program dalamnya. Waktu saya belajar anatomi tahun 1987 belum sampai seperti itu, ya. Jadi ilmu otak berkembang di abad 21 ini dan penting sekali kita pelajari, ya, melengkapi ilmu parenting ayah bunda, bapak ibu, abi umi yang sudah bapak ibu pelajari dan terapkan, ya. Ini menambah saja, makanya kita sering sebutnya neuroparenting, ya. Sebagaimana kita tahu, otak itu Allah ciptakan ada otak besar, ada otak kecil. Nah, ini ahlinya Dr. Ainur Rafiq nih. Untuk ya bagaimana otak dibius ya. Dan rupanya otak terbagi dua, ada belahan kanan dan belahan kiri. Disitulah yang terlihat perbedaan-perbedaannya. Ya, sini. Ada apa dalam otak? Ada yang disebut sel otak. Ya, sebelumnya mungkin ayah bunda pernah dengar saya cerita di media sosial. Selalu saya awali dengan ilmu otak karena basicnya neuroparenting ya. Jadi ada ini nih Bu, sel otak ini sudah diperbesar ya, atau kita perbesar lagi ya. Dan menurut ahli neuroscience, satu neuron cara kerjanya seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ya. Saya lahir tahun 60-an, ya, mungkin Bapak Ibu ada yang juga 60 atau 50 ya. Ustaz Abdul Qadir mungkin lebih lagi dari kami ya, Masya Allah ya. Ini juga punya 100 miliar. Tapi tentu lebih canggih umur-umur yang lebih muda. Ya. Bu Mona lahir tahun berapa? Bu Mona lahir tahun berapa? Lahir tahun berapa Ibu? 77. Otak beliau lebih canggih dari saya. Siapa yang lahir tahun 80-an? Ayah bunda, coba angkat tangan. Oh, Masya Allah. Ini banyak yang milenial ya. Ya, yang sedang mulai banyak ujian di keluarganya ya. Usia-usia itu. Yang lahir tahun 90-an, angkat tangan. Ah, itu lebih canggih lagi otak ibu daripada kami loh. Jangan salah. Yang lahir tahun 2000-an. Alhamdulillah. Yang masih belum berkeluarga dan hadir hari ini. Mana? Oh, terima kasih. Mudah-mudahan bisa jadi ya bekal ya. Iya, baik. Dulu kami punya 100 miliar juga. Tapi rupanya yang ahli neuroscience mengatakan neuronnya anak-anak sekarang lebih sophisticated, lebih canggih. Waktu ditanya di mana letak canggihnya, daya tampung data-data. Daya tampung informasi. Mungkin kalau sekarang ngomongnya RAM-nya lebih besar. Kayak gitu. Tapi kami yang usia yang lahir 40, 50, 60 memang nggak canggih. Tapi lebih tangguh. Tetap nggak mau kalah. Lebih tangguh. Maka neuronnya ini memang tangguh sehingga karya yang dihasilkan itu memang teknologi tangguh. Siapa Bapak Ibu yang masih punya televisi kayak gini? Ini tangguh banget, bandel banget. Jadi TV ini kalau rusak dulu dipukul jadi betul. Masih dapat? Dulu ada acara namanya Dunia Dalam Berita, Anita Rahman yang membacakan, waktu itu goyang-goyang. Saya tanya sama ibu saya, ibu, televisi goyang-goyang. Apa kata ibu dari dapur? Pukul nak. Ya, betul-betul saya pukul atasnya. Pak, betul. Suatu ketika goyangnya keras, pukul satu kali, pelan. Ibu, masih goyang. Sampingnya kanan kiri kau pukul. Pak. Oh, betul. Makanya kami yang lahir di tahun itu, kalau nakal dipukul jadi betul. Karena memang otaknya 100 miliar tapi beda. Sekarang nggak bisa. Mana ada TV dipukul? Boleh? Nggak bisa. Itu kalau ada, saya pernah lihat itu ada bapak-bapak ya, HP-nya digini-giniin. Oh, itu pasti lautan 60-an itu. Dia pikir ilmu yang dulu bisa sama, tambah rusak. Maka otak anak sekarang juga sama 100 miliar, tapi dia lebih ya pendekatannya harus soft touch. Sebagaimana teknologi yang diadakan atau diciptakan semua soft touch. Ya nggak sih? Ibu pegang HP? Begini kan? Dulu barangkali kalau saya disuruh sholat sama ibu saya, pantat kita dipukul. Sholat, ayo sholat. Dan kita oke aja, walaupun jalannya Sekarang nggak bisa kayak gitu. Harus soft touch. Minimal sentuh bahu saja. Ayo nak sholat nak. Talang bahunya. Suara pun harus lembut. Kenapa? Karena neuron mereka memang 100 miliar, tetapi neuron mereka memang neuron yang lembut. Ya. Untuk itu,
Sebagai orang tua zaman sekarang, ada yang diminta oleh mereka. 2 yang diminta oleh mereka. 1, mohon tidak bilang bahwa era orang tua lebih baik daripada kamu. Oh, pasti mereka marah. Dan 2, tidak melabel negatif mereka. Mereka tidak suka disebut generasi mecin. Karena yang mecin itu saya. Sekarang generasi kaldu jamur. Betul. Ibu masak pakai kaldu jamur sekarang? Mecin tuh saya yang 60-an. Dulu iklan belum matang pink. Ya, banyak vitamin C dan antioksidan. Aisyah justru karena lembek. Dia bisa diserap dengan cepat. Ya, anak sekarang kok tangguhnya apa? Tangguhnya anak sekarang adalah dia bisa menseleksi media sosial. Itu tangguhnya mereka. Itu perjuangan mereka. Menseleksi. Ini berita nyata atau hoax. Bahkan dengan kecanggihan kecerdasan buatan AI, ini benar suara orang ini yang ngomong atau bukan? Ya, saya saja sering kaget. Mukanya muka saya, ngomongnya suara saya. Kenapa di dalam berita itu saya bilangnya saya Vina Panduwinata? Lah, perasaan nggak pernah saya mempromosikan banyak hal, ini isinya promosi semua ya. Kecanggihan otak mereka harus menseleksi itu. Itu berat loh Bu, untuk sekarang. Ya, tugasnya ayah dan ibu apa? Ayah rupanya isi pendidikan. Ayah jemput nafkah untuk menyekolahkan anak di tempat-tempat terbaik pasti. Tentu sesuai kesanggupan ya kan? Itu ayah memang. Dan ada lagi visi pendidikan ayah ya, ini tercermin ya pada kisahnya seorang ayah Luqman. Maka diharapkan ayah paling tidak kasih nasihat anak seperti Luqman. Tidak mempersekutukan Allah, menyayangi dan berbakti pada orang tua, pergauli dengan baik. Ini ayah yang harus kasih nasihat. Ya. Kemudian apa lagi? Sekecil apapun perbuatan manusia, Allah datangkan balasannya. Ini ayah yang harusnya ngasih tahu. Kalau ayah nggak hafal, buka saja langsung surat Luqman. Tidak apa-apa. Ya. Kemudian apa lagi? Dirikan sholat. Itu harus ayah yang bilang. Tentunya harus juga dicontohkan kan? Ya. Berbuat kebaikan seperti itu, cegah perbuatan munkar dan bersabarlah. Ayah yang harus kasih tahu. Kemudian jangan berlaku sombong, ini juga ayah yang harus kasih tahu dan bersikap tawadu. Lumayan ayah, ayat 13 sampai 19. Itu tanamkan dulu, ya. Tapi yang menjelaskan siapa? Ya. Nah, ini kita tanamkan. Ayah tanamkan ini dari mulai bahasa mereka, masih balita, pakai bahasa mereka, tapi prinsipnya itu. SD lagi diulang bahasa mereka, SMP, SMA. Nah, ini ayah. Ibu bagaimana? Ibu ya bagiannya apa? Pelaksana harian. Nanti ibu yang detailkan, jelaskan lebih detail. Yang dimaksud ya berbakti pada orang tua, ibu yang jelaskan. Ibu maunya kayak apa sih? Pas anak pergi minta izin, termasuk berbakti. Pas anak pergi salaman, itu ibu yang jelasin. Mau cuman tangan cium ya, sini, jidat, ibu yang jelasin. Apakah pas nanti pulang sekolah ya dia harus menyebutkan salam di depan, kemudian salaman lagi dengan ayah ibu seandainya ada, ibu yang jelaskan. Jadi ibu yang pelaksana harian menjelaskan. Kenapa semua ibu sih Bu Aisyah? Kan bapaknya bisa jelasin. Maaf, itu kecemburuan kita ibu. Ya, secara fitrah memang walaysa zakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama perempuan. Jelas itu di Ali Imran ayat 36. Ini yang saya sering sosialisasikan. Penelitiannya banyak. Salah satu di antaranya di mana? Di Institut Psikiatri London. Ya, memang baru tahun 99 Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abi Umi. Masuk Indonesia aja jurnalnya baru 2006. Ya. Apa sih? Ada apa sekarang namanya King's College London. Ayah Bunda yang sudah pernah ke London pasti pernah ke sekolah ini. Ya. Pertama yang ditemukan oleh para ahli dengan bedanya laki perempuan adalah lokasi yang mengendalikan bicara dan bahasa. Rupanya ditemukan begini. Yang male otak pria, tadi otak terbagi dua ya, kanan kiri. Yang female otak perempuan. Rupanya lokasi bahasa dan bicara pada laki-laki Allah ciptakan, diletakkannya di otak kiri bagian belakang. Boleh pegang dulu otak kiri bagian belakang? Di situ otak bicaranya laki-laki dan bahasa. Perempuan kiri belakang dan kanan belakang. Coba pegang dulu Bapak Ibu, kiri belakang dan kanan belakang. Lebih banyak siapa? Masya Allah. Inilah yang mendasari perempuan lebih pandai bicara, perempuan lebih banyak bicara, dan perempuan bisa bekerja sambil terus bicara.